Welcome. Di suatu malam di sebuah desa, seperti hari-hari biasanya, setiap malam Salupo dan kawan-kawannya sedang nongkrong sambil bermain kartu remi di sebuah warung kopi yang tidak ingin disebutkan lokasinya. Keseruan selalu ada di sana. Singkat cerita, di tengah serunya bermain, tiba-tiba salah satu teman dari Salupo punya ide untuk membuat permainan bukan hanya seru, tapi juga lebih menantang. Orang yang punya ide sebut namanya Partono. Entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba dia punya ide yang nyeleneh. Bagi siapa yang kalah bermain kartu, harus mengambil salah satu nisan di kuburan. Gila, idenya itu cari penyakit. Tentu saja tidak semua setuju dan berani. Bahkan ada yang memilih untuk mundur dan digantikan oleh orang yang lain. Lanjut bermain. Setelah permainan putaran pertama berakhir dan ada yang kalah, tertawalah Salupo dan kawan-kawan yang gak kalah, karena kebetulan orang yang kalah main kartu ternyata adalah Partono sendiri, di mana dia sendiri yang mempunyai ide gila ini. Partono, lelaki sejati yang tidak pernah ingkar janji. Dia menepati janjinya dengan melakukan tantangan tersebut. Dan sialnya, Salupo yang diminta menemani Partono untuk pergi ke kuburan, karena Salupo adalah orang yang paling akrab dengan Partono. Salupo dan Partono berangkat ke kuburan desa sebelah dengan mengendarai sepeda motor mereka, karena kuburannya lebih dekat dari lokasi mereka nongkrong daripada kuburan desa mereka sendiri. Setelah sampai di pekuburan, Salupo dan Partono langsung masuk ke dalam area pemakaman dan mencari nisan yang mana akan dicabut. Awalnya Salupo menyarankan untuk mengambil nisan yang dekat pintu masuk makam saja, tetapi Partono tidak mau dan mencari nisan yang masih baru. Aroma bunga melati malam itu begitu harum, semerbak, seripit. Salupo dan Partono kembali ke warung kopi dengan membawa
nisan tersebut. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam lebih. Setelah sampai di warung kopi, Partono memberikan nisannya kepada teman-teman mereka. Tiba-tiba semua tercengang ketakutan dan mengatakan kalau Partono itu sudah gila karena mengambil nisan Waluyo. Waluyo ini adalah orang yang baru kemarin meninggal dunia. Partono kembali mengajak bermain, dan siapa yang kalah akan mengembalikan nisan tersebut. Tetapi semuanya menolak. Mereka memilih memberi uang kepada Partono dan meminta Partono untuk mengembalikan nisannya. Lagi-lagi Salupo yang diminta mengantar Partono. Salupo menolak. Namun Partono membesarkan hati Salupo dengan berkata, "Tenang saja, nanti kamu tunggu saja di depan pintu masuk makam, biar saya sendiri yang masuk dan memasang nisannya," rayu Partono pada Salupo. Berangkatlah mereka berdua menunggang sepeda motor. Sesampainya di kuburan, Salupo menunggu di depan pintu makam dan Partono masuk sendirian ke dalam makam. Lagi-lagi Salupo mencium aroma bau bunga melati yang sangat harum. Tapi harusnya aromanya tidak setajam ini. "Mak, prikitik, prikitik." Salupo merasa badannya merinding karena posisi Salupo di luar makam, bukan di dalam seperti sebelumnya. Perasaan Salupo mulai tidak enak, dan benar saja, tiba-tiba dari balik gapura pintu masuk kuburan ada sesosok makhluk berbaju putih. Rambutnya panjang dan mukanya tidak kelihatan. Makhluk itu berjalan menuju Salupo dengan langkah terseret-seret. Salupo sangat ketakutan dan mulai panik. Salupo gugup dan segera naik ke atas jok motor. Salupo berusaha menyalain motor, namun sial, mesin motornya nggak mau menyala. Makhluk itu terus berjalan dan semakin mendekati Salupo. Setelah kurang beberapa langkah lagi, sosok tersebut sampai di tempat Salupo. Motor Salupo baru bisa nyala dan dia langsung tancap gas, meninggalkan Partono sendiri di dalam makam. Salupo memacu motornya sekencang-kencangnya. Karena saking takutnya, Salupo tidak kembali lagi ke warung kopi, melainkan dia langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Salupo duduk di depan rumah. Baru saja duduk, Salupo baru ingat kalau Partono masih tertinggal di kuburan. Dan Salupo berniat untuk menjemputnya.
nanti sajalah. Saya istirahat sebentar dulu, batin Salupo. Belum lama Salupo beristirahat, tiba-tiba suara langkah sosok yang tadi kedengaran lagi. Kali ini Salupo cuma mendengar langkahnya dan tidak melihat sosoknya. Salupo buru-buru masuk ke dalam rumah. Orang-orang di dalam rumah pada bertanya kepada dia, "Ada apa?" Tetapi Salupo gak bisa bercerita. Salupo langsung masuk ke kamarnya dan gak jadi menjemput Partono. Keesokan harinya Salupo pun jatuh sakit, dan setiap malam ada saja yang mengganggu tidurnya. Dan yang paling sering ada seseorang mengetuk-ngetuk jendela kamarnya. Setelah 3 hari sakit, Salupo badannya merasa sedikit enakan. Ketika Salupo lagi cari udara pagi di depan rumah Parwoto, salah satu teman yang kemarin juga ikut nongkrong di warkop lewat di depan rumah Salupo. Parwoto menyapa, "Po Salopo, kamu dicariin Partono. Kenapa kamu kemarin ninggalin dia di kuburan sendiri?" sapanya. Salupo mengajak Parwoto masuk ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialami Salupo. Dan ternyata, kata Parwoto, kemarin Partono juga mengalami kisah yang sama seperti yang dialami oleh Salupo. Dan singkat cerita, kebetulan waktu itu saudara jauh Salupo ada yang punya hajatan. Jadi semua orang di rumah Salupo pergi ke acara hajatan tersebut. Salupo sendiri di rumah karena merasa belum sehat. Malam pun tiba. Salupo masih takut dengan semua ini. Ketika Salupo mau tidur, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk-ketuk pintu rumahnya. Karena merasa takut, Salupo diam saja, tidak berani beranjak dari tempat tidurnya. Tapi orang tersebut terus mengetuk-ketuk pintu sampai beberapa kali. Sampai akhirnya dia mengetuk pintu kembali sambil berkata, "Po Salopo, buka pintunya, ini aku, Partono." Akhirnya Salopo membuka pintu dan mempersilahkan Partono untuk masuk. Namun aneh, badan Partono terlihat sangat lemas, dan juga wajahnya sangat pucat seperti mayat. "Kamu kenapa, Ton? Ada apa? Sudah jam 1 malam gini, kamu kok ke rumah aku?" tanya Salupo. "Besok kamu ke rumahku ya, dan sampaikan maafku pada keluarga Waluyo yang kemarin
saya ambil nisannya." Setelah itu Partono pamit pulang. Salupo benar-benar bingung dan merasa ada yang tidak beres. Ada apa dengan Partono? Lalu Salupo masuk dan memaksakan diri untuk kembali tidur. Belum lama tertidur, tiba-tiba Salupo terbangun karena pagi itu ada suara orang tahlil. Suaranya terdengar sangat dekat. Salupo coba keluar rumahnya. Ternyata ada rombongan pemakaman, dan yang bikin Salupo gemetaran, Salupo melihat istri Partono menangis. Salupo panggil satu orang dalam rombongan tersebut. Setelah dia menghampiri, Salupo bertanya, "Siapa yang meninggal?" "Partono yang meninggal," jawabnya. "Tadi malam jam 9. "Lalu semalam yang datang ke rumahku itu siapa?" batin Salupo. "Ya udah Mas, terima kasih." Salupo kembali masuk ke dalam rumah dan dia pun menangis sejadi-jadinya. Salupo meminta pengampunan, benar-benar takut. Jangan-jangan dia juga akan mengalami nasib yang sama seperti Partono, ujar Salupo dalam hati. Sore harinya, Salupo berangkat ke rumah Partono dan menceritakan semuanya. Kemudian didampingi keluarganya Partono, Salupo pergi ke rumah keluarga Waluyo untuk meminta maaf karena sudah mencabut nisan Waluyo. Sepulang dari rumah keluarga Waluyo, Salupo segera mencari seseorang kiai untuk meminta doa dan membersihkan aura negatif pada diri dan rumah Salupo, serta meminta supaya Salupo tidak diganggu lagi. Menurut kabar yang beredar, ternyata Waluyo itu matinya disantet. Makanya pas teman-temannya di warung tahu kalau yang diambil Partono itu adalah nisan Waluyo, semua pada ketakutan. Sekian, terima kasih.